Hal utama dan terutama dalam kehidupan orang beriman adalah memuliakan Allah. Orang berimanlah tentunya yang pertama mendemonstrasikan dalam hidup ungkapan bersyukur kepada Sang Khalik, Pencipta, sebagai ekspresi iman. Lalu kemudian semua yang sebelumnya sulit bersyukur, mendengar, melihat, lalu ikut serta memuliakan Dia. Selamat hari Minggu, Misericordias Domini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikan aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Saat menghadapi berbagai kesulitan, bencana, terkadang manusia sulit mengucap syukur. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik dan setia. Kita ingat tokoh di Alkitab, Ayub, masih dapat bersyukur di tengah kesulitan menerpanya. Demikian juga para nabi dan para rasul. Mereka tenang dalam terpaan kesulitan dan masih dapat bersyukur dengan nyanyian, doa, terutama dengan sikap hidup. Kedekatan dengan Tuhan membuat tidak begitu sulit untuk bersyukur, sekaligus bersuka cita. Tuhan yang sangat memahami kita, menjagai, memberkati kita, terutama saat menghadapi pergumulan yang menekan. Firman-Nya selalu menyegarkan jiwa, sehingga kita tidak sempat putus asa, tetapi selalu berharap akan pertolongan-Nya yang ajaib, bahwa selama-lamanya kasih setia-Nya. Sekalipun banyak hal yang tak terduga terjadi, namun masih dapat bersyukur oleh pengenalan kedekatan dengan Dia yang mengasihi kita. Kebaikan Tuhan akan kita respon dengan mengasihi dan melayaninya dengan baik, memberikan kemuliaan baginya atas keperkasaannya. Jadi kesibukan dalam berbagai aktivitas tidak menghalangi kita untuk bersyukur. Seperti yang kadang-kadang terdengar, wah, saya lupa mengucapkan terima kasih untuk kado ultah 2 minggu lalu, karena kesibukan kantor yang padat. Untung kita bertemu, maka saya boleh langsung mengucapkan terima kasih. Bersyukur untuk berbagai hal, bukan hanya bersyukur saat berhasil, saat memperoleh untung. Justru ketika merugi kita juga boleh bersyukur, sebab pada Tuhan mendampingi kita, boleh melalui keterpurukan. Berbagai kegagalan justru menjadi kesempatan untuk belajar banyak hal dengan pendampingan yang terus-menerus dari Tuhan yang baik. Apakah yang kita syukuri hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini? Sangat banyak, sebab kita tahu Dia terus bekerja memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Saat tidur sekalipun Dia yang menjagai kita, malah dikatakan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Periksa darah saja di lab membuat dokter tempat saya berobat mengatakan beberapa kalimat, Alhamdulillah, ini sehat, itu baik, dan seterusnya. Di negara kita selalu dikatakan supaya hukum menjadi panglima, maka setiap persoalan akan diselesaikan secara hukum, sekaligus juga yang berkeadilan. Kenapa penting yang berkeadilan? Jangan karena kepintaran ahli hukum
atau kekayaan yang berperkara membayar pengacara yang terbaik mengalahkan orang yang kurang pintar sekaligus tidak punya harta. Jadi dikatakan berbahagia yang berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Kebebasan pribadi boleh dibatasi untuk kepentingan bersama yang diatur secara hukum. Sebab bila tidak ada yang mengatur kebersamaan manusia, maka siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Lalu akan terjadi kacau balauan. Lalu terdengarlah suara lemah dari orang yang diberlakukan tidak adil. Biarkanlah demikian. Jangan coba lawan. Kita ini siapalah? Tuhan memberi hukum. Tentunya adalah untuk kebahagiaan ciptaannya. Umat Tuhan akan diberkati dan selamat bila mereka memelihara hukum. Sebaliknya, terkutuk bila tidak melakukan yang telah diperintahkan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan bahwa hukum itu nyata ketika kita mengasihi Allah dan juga sesama. Setiap orang dipanggil untuk ikut dalam kebahagiaan ini. Maka sangat perlu sekali untuk selalu kita ingat, sebagaimana Allah setia terhadap hukum dan menerapkan keadilan, begitulah umat yang selalu belajar setia kepadanya. Menjaga, menghargai, memberikan hak bagi siapapun tanpa pandang bulu, sebagai wujud nyata keadilan. Dan di dalam melakukan kehendak Tuhan atau hukum Tuhan, kita akan taat hukum sekaligus berkeadilan. Dalam kesadaran kita sebagai manusia sangat butuh pertolongan Tuhan, maka kita akan selalu mau berubah dari hal yang tidak benar dalam sikap hidup ke arah yang Tuhan sukai, dan selalu berharap akan belas kasihan Tuhan di dalam segala keadaan. Ingatlah aku ya Tuhan, perhatikanlah aku demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Jadi dalam memohon kebaikan, keselamatan, tidak hanya untuk diri sendiri, namun sekaligus juga dalam komunitas umat. Bersukacita juga indah dalam sukacita, bermegah bersama. Sangat perlu memusatkan perhatian kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan, dalam kasih karunia-Nya yang membebaskan dan menebus. Bersukacita dalam sukacita bersama umat Tuhan, bermegah bersama milik-Nya. Tuhan Yesus yang telah ada hadir bersama kita menjadi alasan yang tepat untuk selalu bersyukur bersama dalam hidup, sekaligus ada nyata dalam melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini untuk berbagai kebaikan penyertaan-Mu bagi kami, terutama dengan firman-Mu yang memberi ketenangan, sukacita bagi kami dengan berbagai kondisi. Firman-Mu lah yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga boleh tetap teguh, senantiasa bersyukur dalam beragam keadaan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.